berteduh di hati Tuhan. Pengharapan yang tak pernah padam. Mari saudaraku kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan panggilan dan pelayanan Rasul Paulus, kita melihat ada satu hal yang begitu kuat di dalam diri Rasul Paulus, yaitu dia tidak pernah kehilangan pengharapannya. Dia tetap konsisten melayani Tuhan, konsisten memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan bukan hanya baik, tetapi juga di dalam keadaan yang sedang mengancam nyawanya. Saudaraku, bagaimana seorang yang terancam nyawanya, bukan hanya terancam masuk penjara, tetapi terancam mati dibunuh, dia tetap memiliki pengharapan yang tak pernah padam. Saudara, mari kita akan melihat rahasia daripada Rasul Paulus. Dia memiliki pengharapan yang tidak pernah padam di tengah segala macam kesusahan dan tekanan, bahkan ancaman yang mengancam dirinya. Kita melihat yang pertama, saudara. Di ayat 19 dikatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudaraku, yang pertama, kita belajar dari ketaatan Rasul Paulus. Dia memiliki pengharapan karena dia tidak fokus kepada dirinya, tidak fokus kepada ancaman-ancaman yang sedang mengancam dirinya, tetapi dia fokus pada apa yang dia lakukan karena dia mau taat kepada Tuhan. Di sini juga terlihat bahwa ketaatannya kepada Tuhan jelas. Ketaatan itu lahir daripada perjumpaan dari Rasul Paulus ini kepada Tuhan. Rasul Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam perjumpaan ini, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat siapa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus yang selama ini dia kenal secara kedagingan dan kemanusiaannya. Tetapi hari itu, di dalam penglihatan surga yang dia lihat bagaimana kemuliaan itu dialami oleh Rasul Paulus. Saat itu dia berbalik dari hidup yang lama yang begitu jahat, yang seringkali menangkap orang Kristen, bahkan membunuh orang-orang Kristen karena mereka mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus yang sangat benci kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada penglihatan itu, dia mulai disadarkan siapa Tuhan Yesus. Dia sesungguhnya Allah yang mulia. Dia sesungguhnya Tuhan. Dan selama ini ternyata dia sudah menganiaya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Itulah ketaatan yang sungguh-sungguh, ketaatan yang sejati yang dimiliki oleh Rasul Paulus karena mengenal Tuhan Yesus dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, mengapa kita seringkali tidak punya pengharapan? Mungkin mari kita koreksi diri kita. Sungguhkah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Sudahkah kita melihat kemuliaan Tuhan? Dan apakah dengan penglihatan kita akan kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita berani untuk tidak taat kepadanya?
Rasul Paulus tidak berani untuk tidak taat kepada Tuhan Yesus karena dia tahu siapa Tuhan. Dia kenal Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mari saudara, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Tidak cukup hanya sekedar ke gereja tiap hari Minggu. Tidak cukup saudara. Saudara dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dan saya harus melihat kemuliaan Tuhan itu secara pribadi, bukan kata orang. Saudara harus mengalaminya. Dan inilah yang membuat kita tetap punya harapan. Kita tidak goyah di dalam segala keadaan. Karena kita tahu kita hanya mau taat kepada Tuhan yang betul-betul kita kenal. Maka fokus Paulus tidak lagi pada dirinya, kepada segala ancaman-ancaman, segala kondisi yang tidak baik yang dia alami. Tetapi fokus hidupnya adalah terus taat kepada Tuhan yang dia kenal. Terus taat, bahkan taat sampai mati. Inilah pengharapan yang tidak pernah padam, saudara. Dan yang kedua kita melihat di ayat 22 yang sudah kita baca. Bahwa Paulus tidak pernah padam harapannya kepada Tuhan. Tetap konsisten melayani Tuhan. Kenapa? Yang kedua adalah karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya sampai hari ini. Itu semua adalah pertolongan Tuhan. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada dakwaan, tetapi dia tahu pertolongan Tuhan selalu ada bagi dirinya. Pertolongan tidak tergantung kepada kondisi, dia tidak mengalami kesulitan. Pertolongan Tuhan tidak berarti bahwa segala sesuatu dapat beres dengan seketika. Pada waktu dia berhadapan dengan Raja Agripa, dia tahu dia sedang berhadapan dengan penguasa yang juga akan siap untuk menghukum dia. Tetapi dia tahu Tuhan ada di atas segala-galanya, saudara. Yang memegang kendali bukan Raja Agripa, yang memegang kendali bukan orang-orang Yahudi. Yang memegang kendali hidup Rasul Paulus adalah Tuhan. Dan dia tahu ada pertolongan Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Karena itulah Rasul Paulus tidak pernah takut kepada penguasa. Rasul Paulus tidak pernah takut kepada orang-orang yang mau membunuh dia. Dia hanya takut kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah pemilik hidupnya. Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan dia katakan, jikalau aku hidup sampai hari ini di tengah segala ancaman, aku bisa tetap memberi kesaksian yang konsisten sampai hari ini. Itu bukan karena aku kuat, bukan karena siapapun, bukan karena aku dibela oleh penguasa, tetapi karena aku mengalami pertolongan Tuhan. Semua ada terjadi karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Inilah pengharapan yang tidak pernah padam. Maka pembelaan yang diberikan oleh Raja Agripa ini menjadi kesempatan bagi Rasul Paulus untuk tetap memberitakan Injil, saudara. Bahkan dia beritakan Injil itu kepada penguasa, yaitu Raja Agripa. Bukan hanya orang kecil, tetapi orang besar menjadi sarana pekabaran Injil bagi Rasul Paulus. Saudaraku, kalau kita sedang terjepit, kita sedang susah, kita sedang terancam, apakah kita masih tetap mau memberitakan Injil? Saudaraku, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Berhenti mengeluh, berhenti saudaraku untuk mengatakan hal-hal yang negatif di tengah segala ancaman dan kesulitan hidup kita. Mari kita ganti dengan kata-kata pengharapan. Mari kita ganti, saudara, kata-kata kita dengan kata-kata pemberitaan firman. Maukah kita mau terus memberitakan Injil di tengah-tengah kondisi seburuk apapun? Paulus sudah memberikan teladan buat kita hari ini.
Mari kita lakukan itu. Hari ini tidak lebih baik daripada apa yang dialami Rasul Paulus. Kita juga mungkin sedang mengalami ancaman. Kita sedang mengalami tekanan. Kita sedang mengalami kesusahan. Tetapi hari ini kita belajar pengharapan kita tidak pernah boleh padam. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang kita temui, kita kenal secara pribadi. Yang membuat kita tidak pernah berani untuk tidak taat kepadanya. Dan kita melihat pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Kalau kita bisa kuat sampai hari ini, melewati pandemi COVID-19 yang begitu hebat pada waktu tahun-tahun yang lalu. Jika kita bisa lewati sampai hari ini, di tengah krisis ekonomi, di tengah banyak kesulitan-kesulitan, bahkan sakit penyakit yang kita alami, tapi kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Saudara, itu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Mengapa kita harus padam? Mengapa kita harus lemah? Mengapa kita menjadi takut dan khawatir? Saudara, jangan pernah padamkan pengharapanmu. Karena Tuhan selalu ada menolongmu. Bahkan kematian sekalipun tidak pernah ditakuti oleh Paulus. Karena dia tahu pertolongan Tuhan selalu ada baginya. Biarlah saudaraku, ini menguatkan kita menghadapi kondisi seburuk apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Karena Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia ada bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.